supaya tujuan pendidikan kita ini berhasil, maka kita harus berkoordinasi dulu, bekerja sama gitu. Nah, jadi yang minta izin untuk berbagi praktik baik lah tentang menerapkan budaya positif melalui pembentukan atau penyusunan keyakinan kelas. Jadi nanti tujuan yang itu supaya kita sama-sama memahami apa yang teroleh di CGP Niki tentang bagaimana sih budaya kelas, kemudian bagaimana penerapannya gitu, dan nanti bagaimana yang melakukan aksi nyata itu supaya nanti bisa diterapkan oleh teman-teman yang lain, kelas yang lain, dan bisa menjadi budaya positif kita di sekolah ini begitu, Bu. Bagaimana menurut Ibu Kepala Sekolah? Terima kasih ya, terima kasih kunjungannya juga di sini. Baik ya. Ini sebenarnya yang saya inginkan. Jadi setiap guru itu punya pemikiran untuk membawa kelasnya masing-masing, sehingga kelasnya nanti menjadi suatu tempat pembelajaran yang baik dan efektif, inovatif bagi anak-anak. Setelah saya dengar tadi itu minta izin ya dari Ibu Bayi, yaitu Bu Wali kelas 5 ya. Jadi bagus sekali sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berbagi praktik baik komunitas praktisi bermutu, yakni dengan tema penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Narasumber Baik Yudin Febrian SPD. Sama-sama membukannya dengan mewariskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah STN 2 Ngerteban. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya dan melaksanakan tugas kita dengan baik. Itu adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh seorang manusia yang merupakan kebiasaan yang tidak akan merugikan orang lain, malah apa yang dilakukan atau budaya yang dilakukan oleh orang tersebut akan mendapat positif baik bagi orang lain atau imbas kepada orang lain, sehingga budaya tersebut bisa direfleksikan dalam kehidupan sehari. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal itu? Jadi nilai-nilai kebaikan yang dalam hal sekarang ini kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Nilai positif ini akan sangat bermanfaat untuk diterapkan dalam rangka mewujudkan merdeka belajar. Merdeka belajar di sini bukan berarti anak-anak itu tidak biarkan semaunya, tetapi merdeka yang bertanggung jawab. Khusus lagi bahwa apa sih itu budaya positif di sekolah? Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Misalnya, keyakinan bahwa kalau kita bergotong royong, maka apa yang kita kerjakan akan cepat selesai. Penanaman keyakinan itulah yang akan membuat mereka menjadi termotivasi dalam diri mereka, bukan karena kita sebagai seorang guru memaksa mereka atau karena supaya saya dapat hadiah, saya dapat bintang sama bu guru. Nah di sini itu sebenarnya intinya di sini bagaimana kita menerapkan ini tanpa ada hukuman ataupun penghargaan. Nilai-nilai yang dimasukkan di sini adalah nilai-nilai yang profil pelajar Pancasila itu. Nah inilah dia yang nilai-nilai kebajikan yang akan kita wujudkan dalam bentuk budaya positif itu, yang profil pelajar Pancasila, di mana di sini sudah kita tahu semua bahwa profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya.
mungkin kita semua sudah tahu, jadi saya lanjut saja. Ada 6 konsep dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, dan mudah-mudahan nanti ini bisa kita terapkan secara bersama-sama. Di mana yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma itu maksudnya perubahan pandangan kita selama ini, bahwa mungkin kita merasa benar melakukan ini disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Inilah nanti penerapannya dalam budaya positif, kita akan membuat keyakinan kelas. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, semua ini dulunya saya tidak tahu, tapi setelah ada pendidikan guru penggerak, oh ternyata saya mendapat ilmu baru. Dan menurut saya ini ada sesuatu yang berharga untuk diri. Ilusi ini maksudnya adalah pandangan yang salah, ya, yang kita anggap benar, tetapi sebenarnya salah. Menurut Bapak Ibu guru, apakah betul bahwa guru yang selama ini mengontrol murid? Ternyata dalam teori kontrol itu bahwa sebenarnya bukan kita yang mengontrol murid kita. Harusnya mereka yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Artinya mereka memiliki motivasi dalam diri mereka. Katakan bahwa seseorang itu yang bisa mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, kemudian ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita mengatakan sesuatu kata-kata yang membuat seseorang merasa bersalah. Kemudian, apakah itu betul? Malah kita membuat anak-anak menjadi tidak berani berbuat karena takut salah. Ketiga, untuk mewujudkan budaya positif itu juga keyakinan kelas, seperti yang tentang disiplin positif tadi, bahwa kita akan melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan yang kita yang kita miliki. Nah, inilah yang tujuannya. Jadi dari keyakinan kelas ini, mereka memiliki keyakinan dalam diri mereka untuk melaksanakan aturan-aturan atau peraturan yang kita buat. Di sini bukan kita yang membuat, tetapi secara bersama-sama, bukan sepihak. Yang kita lakukan, kita membuat aturan secara sepihak. Artinya hanya guru. Oh, yang harus seragam ini. Nah, biasanya kan kita sendiri yang melakukan, anak hanya mengikuti. Sedangkan dalam keyakinan ini, yang membuat keyakinan ini adalah guru dan siswa. Kita secara berkolaborasi bersama-sama siswa membuat keyakinan kelas. Mereka melaksanakan dengan betul-betul sesuai keyakinan yang mereka buat, bukan karena mereka secara terpaksa. Sudah jelas ya? Masa lebih jelas? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kemudian kalau yang hijau, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang putih, ya, betul ya, yang putih. Jadi dari sini aja kita tahu, oh ya, kami guru dan murid itu sudah tertanam ada keyakinan, ketimbang yang warna itu datang itu adalah pemaksaan, kan, yang warna hijau itu. Memang dua-duanya memang sama-sama kesepakatan kelas, tetapi dari bunyi kalimatnya itu mereka ada antara keyakinan dengan pemaksaan. Ya, jadi seperti itu. 5. Posisi kontrol guru yang tadi konsep yang kelima. Ternyata ada 5 posisi kontrol guru. Sekarang dari sini kita harus tahu, oh, saya ini selama ini berada di mana sih? Gitu. Yang pertama ada posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian ada pembuat orang merasa bersalah. Ada posisi kontrol guru sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dalam budaya positif ini, yang diinginkan adalah kita sebagai guru itu kita mengambil posisi kontrol manajer. Karena penghukum tidak bermanfaat untuk budaya positif dan yang lain-lainnya. Ini memiliki
kita berikan. Jadi apa sih itu manajer? Posisi kita sebagai manajer itu yang bagaimana sih? Yang pertama, guru itu berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswanya. Misalnya siswa kita berbuat salah, jangan kita langsung kamu ini, jangan kita langsung menjas, tetapi kita kenapa kamu berbuat itu? Apa yang kira-kira yang membuat kamu seperti itu? Bagaimana? Yang penting kita memberikan pertanyaan lah supaya mereka berefleksi dan tidak perlu mereka tahu kesalahan mereka, kemudian mereka bisa memberikan pendapat apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan kita langsung kalau begitu kamu harus keliling lapangan. Nah seperti itu adalah posisi penghukum. Kemudian yang kedua, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Guru akan berkata seperti ini bila posisi kita sebagai manajer. Kita nanya kepada kalau kamu berbuat ini, kira-kira kamu nanti untuk memperbaiki itu apa yang akan kamu lakukan? Bukan langsung menyuruh mereka ini, tetapi mereka yang akan mengeluarkan pendapatnya. Oh saya harus melakukan ini supaya kesalahan saya tadi itu bisa diperbaiki. Jadi dengan posisi kita sebagai manajer maka akan menguatkan pribadi anak. Jadi yang semula mereka misalnya kurang bertanggung jawab, tapi kemudian menjadi lebih bertanggung jawab karena mereka akan berpendapat tentang apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian murid akan berkata, kalau ketika kita sebagai manajer, murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Mereka akan berpikir, saya harus bagaimana sih untuk memperbaiki kesalahan saya? Bukannya guru yang akan menunjukkan ini yang harus kamu lakukan, tetapi mereka yang disuruh berpikir sendiri. Jadi di sana kan kelihatan bahwa kita melatih mereka untuk meyakini sesuatu yang baiklah yang bisa mereka lakukan. Dan yang terakhir, dampak pada murid, yaitu mengevaluasi diri, bagaimana mereka memperbaiki diri. Bukan karena mereka takut dihukum, atau bukan karena mereka ingin sesuatu dari luar diri mereka sendiri. Ada pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol kita itu yang gimana itu? Pembuat rasa bersalah, dan itu sebaiknya jangan kita lakukan karena mereka nanti takut salah, mereka tidak akan berani berbuat sesuatu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisinya sebagai penghukum anak. Bukan menghukum itu bukan saja secara fisik ya, misalnya kita mukul atau apa, tetapi ini secara nonverbal atau psikis dengan kata-kata bisa juga kita termasuk menghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kira-kira ini posisi kita sebagai apa? Teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kita iring-iringi mereka dengan penghargaan. Apa itu? Pemantau ya, pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau kita nanya begitu pada siswa berani, ini adalah posisi kita sebagai manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Ya, penghukum. Nah, yang diharapkan di sini adalah kita sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, kita sering melakukan yang mana sih? Posisi kita selama ini apa ya? Penghukum, pemantau. Tetapi yang kita di sini bagaimana nanti supaya kita sama-sama di sekolah kita ini menerapkan budaya positif dengan posisi kontrol kita sebagai manajer. Bapak Guru mendengar tentang segitiga restitusi. Ini salah satu cara untuk mewujudkan budaya positif yang seperti saya bilang, supaya tidak ada hukuman atau supaya berharap penghargaan. Itu kita melakukan kegiatan segitiga restitusi. Apakah Bapak Guru pernah ada dalam pendidikan tentang segitiga restitusi? Ya, jadi segitiga restitusi ini kita lakukan untuk mewujudkan budaya positif supaya ada hukuman ataupun mereka memiliki kesadaran dalam diri. Ini hanyalah sebagai apa ya, wawancara kepada siswa ketika mereka melakukan suatu kesalahan terhadap keyakinan kelas yang sudah kita buat.
Jadi kita bukan menghukum, tetapi kita melakukan kegiatan segitiga restitusi namanya. Ada 3 langkah-langkah kegiatan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa yang kita katakan kepada mereka? Coba kita bandingkan, misalnya kalau ada anak didik kita yang misalnya membuang sampah sembarangan, atau mereka tidak masuk karena kelolosan tidur lah. Kelolosan tidur tidak masuk. Bahkan enteng mereka mengatakan lolos tidur Bu. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada keinginan untuk bagaimana memperbaiki. Nah, ini bisa kita lakukan melalui segitiga restitusi supaya nanti akan tumbuh keinginan dalam diri mereka atau kesadaran dalam diri mereka. Dengan cara yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu nanti kita akan mengatakan kepada mereka, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tahu pasti setiap orang pernah melakukan kesalahan, termasuk juga mungkin ibu guru pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tujuannya untuk apa sih kita mengucapkan itu dong? Nanti anaknya jadi semakin kita menganggap mungkin nanti anaknya nanti semakin dong dia kalau kita bagus-bagusin gitu. Padahal tidak. Dari ini dia akan merasa yang menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal. Saya yakin kamu kecewa atau kamu khawatir tadi kamu tidak masuk, takut ketika kamu bangun pagi. Sebenarnya itu kan untuk membuat anak yang merasa gagal itu karena berbuat salah menjadi positif terhadap diri mereka sendiri. Jangan sampai mereka malah semakin semakin merasa down dengan kata-kata kita yang menyalahkan mereka. Tetapi bagaimana kita mengucapkan kata-kata supaya mereka merasa positif terhadap dirinya. Nah, ada beberapa kata yang bisa kita gunakan dalam menstabilkan identitas seperti berikut ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Ini bisa kita ucapkan ketika di awal kita mau menyelesaikan masalahnya. Nanti ada tipsnya apa yang akan kita lakukan gitu. Sementara kita kan setiap memegang kelas itu cuma 1 tahun ya. Jadi kita sebagai guru itu akan merasakan tetapi di sini setelah kita menjalani yang dikatakan oleh sebenarnya kita ingin menerapkan itu, maksudnya kita menerapkan itu kemudian ada dampak yang kita lihat. Tetapi kita pahami di sini bahwa sesuatu yang kita lakukan itu begitu saja serta akan memberikan hasil gitu. Jadi mesti ada apalagi ini namanya mengubah sikap seseorang atau memberikan dalam diri dalam seseorang. Seperti yang tadi itu, kontrol diri itu bukan dari kita sebenarnya, kita hanya membimbing mereka. Jadi bukan dalam setahun kita harus lihat hasilnya harus semua gitu. Mungkin kita misalnya sekarang anak ini kita coba menggunakan yang tadi. Kalau untuk menggunakannya kita menggunakan segitiga restitusi tadi. Nanti bisa Bapak Ibu ambil di saya video yang saya pakai dalam segitiga restitusi itu bisa kita gunakan untuk mendapatkan buku atau penghargaan itu. Tetapi dalam hal ini yang mungkin dikhawatirkan kita merasa bahwa kok nggak ada perubahannya, kok sudah sekian kali sampai mau setahun ini nggak ada perubahan. Mungkin karena ini adalah tentang pribadi atau sikap, kita tidak bisa melakukan itu dalam step. Kita coba untuk melakukan untuk mungkin kelas berikutnya. Makanya kan dari kelas sampai kelas 6 kita melakukan saya yang melakukan hanya ini, tetapi nanti kelas 6 tidak melakukan. Kan jadi tidak berbiasa. Mungkin yang dia menjadi tidak akan secara kontinu. Dan tentu yang kedua adalah kerjasama kita. Marilah kita menuntut dengan sama-sama
menjelaskan hamdalah. Demikian acara komunitas praktisi ini kita akhiri. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusi. Kelompok atau mengerjakan tugas Karya. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada